dari kelompok 4, kami ingin memperkenalkan kepada kalian tentang pernikahan semarga dalam adat Mandailing. Berikut videonya, saksikan ya. Orang Batak mempercayai mereka dari keturunan si Raja Batak bertepatan di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Nah, si Raja Batak mempunyai dua anak nih. Yang pertama, Guru Tadea Bulan dan Raja Isumbawan, tapi versi lainnya, si Raja Batak itu mempunyai 3 anak, yaitu satu lagi bernama Toga Laut. Namun, Toga Laut ini disebut merantau ke Aceh dan tidak pernah kembali di masa mudanya. Nah, Guru Tadea bulan lalu menikah dengan si Boru Basokuni, dan dari pernikahan ini mereka mempunyai 9 orang anak, 5 laki-laki dan 4 orang perempuan. Nah, 5 laki-laki itu adalah Raja Biak-Biak, Tuan Seribu Raja, Timbong Maulana, Sagala Raja, dan yang terakhir Silau Raja, dan 4 perempuannya yaitu si Boru Parene, si Boru Anting Sabunga, Boru Biding Laut, dan Boru Nantinjo. Dan sementara Raja Isumbawan mempunyai 3 orang anak, yaitu Tuan Sori Mangaraja, Raja Asi-Asi, dan Sangkar Somaling. Dan dari keturunan Raja Tataya Bulan terjadilah pernikahan incest, atau bisa disebut dengan perkawinan saudara antara Tuan Seribu Raja dan adik kandungnya si Boru Pareme. Padahal menurut ceritanya Tuan Seribu Raja dan Boru Pareme itu sebenarnya anak kembar. Si Boru Pareme hamil dan itu membuat murka saudara-saudaranya yang lain, yang menyebabkan perpecahan antara Seribu Raja dan adik-adiknya. Dan Seribu Raja lebih memilih lari ke hutan dan jauh dari adiknya si Boru Pareme yang sedang hamil, dan si Boru Pareme pun dibuang ke hutan. Dikarenakan dia sedang hamil dari pernikahan satu darah, dan dia melahirkan dan memberi nama anak tersebut bernama Lotung atau dikenal si Raja Lotung. Dan dalam pengembaraan, Seribu Raja kemudian menikah dengan Nai Mangiring Lau, dan dari istrinya barunya itu lahirlah seorang anak yang bernama Borbor atau dikenal dengan si Raja Borbor. Dikisahkan si Raja Lotung ini mengawini ibunya sendiri, si Boru Pareme, dan dari pernikahan dengan ibunya, si Raja Lotung mempunyai 7 putra dan 2 putri. Dan ke-7 putra itu adalah si Naga Raja, si Tumorang, Paniangan, Toga Nainggolan, Cimatupang, Aritonang, dan Siregar. Dan 2 putri yakni si Boru Anak Pandan yang menikah dengan Marga si Hombing, dan si Boru Panggabean yang menikah dengan si Mamorang. Nah, karena putra dan putri si Lotung ada 9 orang, maka mereka sering disebut dengan Lotung si Siamarina, Pasian Botuna, si Hombing si Mamora, dan kemudian menjadi fiksi antara keturunan si Raja Lotung dan si Raja Borbor. Kemudian perselisihan tersebut berlanjut kepada keturunan masing-masing, dan di mana keturunan si Raja Borbor kemudian beraliansi dengan Limbong Bulana, Sagala, dan Malau Raja kontra keturunan si Raja Lotung. Fiksi ini kemudian terus berlanjut, di mana keturunan si Raja Borbor tidak mau memanggil abang kepada keturunan si Raja Lotung. Aliansi keturunan Raja Borbor malah memanggil dengan sebutan Amang Boru, bukan abang. Dengan terjadinya perkawinan incest atau kawin sedarah, maka dia rasa sulit untuk menentukan posisi adat seperti hula-hula. Dengan sabu tua dan boru lalu muncullah Tuan Sori Mangaraja, putra dari Raja Isumbawan, yang berinisiatif untuk mendamaikan perkawinan incest ini dengan mengambil beberapa keputusan yang pada akhirnya menjadi patokan adat dalam kebudayaan Batak yang diwarisi sampai sekarang. Keputusan Tuan Sori Mangaraja adalah bahwa suatu masalah itu dapat dipecahkan dalam musyawarah untuk mendapat kesepakatan antara keturunan si Raja Lotung, Borbor Bersatu, dan Tuan Sori Mangaraja. Bahwa perkawinan sesama saudara itu adalah tabu, tidak diperkenankan terjadi dalam keturunan si Raja Batak. Bahwa segala horja dan bentuk peradatan baru dapat berlaku apabila telah mendapat dukungan dari Raja Lotung, Borbor Bersatu, dan Tuan Sori Mangaraja. Ibarat tungku yang sama besar kokoh menampung periuk di atasnya. Kemudian kesepakatan ini disebut dengan janji. Kemudian janji tersebut menjadi sumber hukum adat Batak yang disebut dengan Daliha Nan Tolu atau Tungku Nan Tiga.
Nah, jadi gitu ceritanya guys. Kenapa dalam adat Mandailing ini dilarang untuk nikah semarga. Jadi gimana menurut kamu tentang nikah satu marga? Ini pernikahan semarga. Kalau ada pernikahan semarga terjadi seperti Lobis sama Lubis atau Arab sama Rahab atau yang lainnya ya kan. Nah, itu sanksinya bukan uang, bentuk uang, tapi dia lebih ke kalau dia mau menikah tetap satu marga itu nggak diadatkan. Tapi kalau dia mau diadatkan, salah satu dari laki-laki atau perempuan ini harus membeli marga gitu. Harus beli marga yang lain di saat pernikahan itu aja. Tapi setelah pernikahan itu ya udah marga orang itu balik lagi seperti semula. Cuma sekedar mengadatkannya saja biar marga orang itu nggak sama, biar bisa diadatkan. Tapi kalau orang itu tetap mau marganya sama, tetap dinikahkan, nggak usah pakai adat gitu. Nah, jadi gimana nih teman-teman semua? Apakah udah mengetahui mengenai serba-serbi pernikahan semarga dalam adat Mandailing? Semoga dapat mengerti ya. Cukup sekian penjelasan dari kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.